Kita beralih ke informasi, hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Wonogiri, Jawa Tengah dalam rangkaian kunjungan kerja pengembangan program investasi dan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami Tiara Amalia langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, apa saja agenda Presiden di Wonogiri? Ya, Robert, RI 1 Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan pendirian pabrik garmen asal Korea yakni PT Nesya Pan Pacific Clothing di Desa Kelorjo, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan tiba pada pukul 2:30 nanti. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi juga akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen PT Nesya Pan Pacific Clothing. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program kerja ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang saat ini semua pabrik baru ada berlokasi di 2 provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memang merupakan baru tahap awal. PT Nesya Pan Pacific Clothing ini merupakan pabrik investor asing asal Korea. Pabrik garmen ini merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga Desember 2016 nanti yang akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Dan dari rilis yang kami terima, Presiden Joko Widodo selain didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, nanti juga turut serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Robert. Baik, terima kasih Tiara Amalia atas informasi Anda langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Pemirsa, Jessica Wongso, teman sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Jessica, pertanyaan penyidik sama seperti sebelumnya, tetapi lebih detail. Jessica mengaku menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kronologis di Cafe Olivier pada Kamis 2 pekan lalu. Jessica, yang juga teman Mirna saat kuliah di Australia, mengaku tidak mengetahui soal zat cyanida yang ada dalam es kopi Vietnam pesanan Mirna. Jessica juga mengaku tidak mencicipi kopi tersebut karena dirinya rentan sakit mah dan kopi Vietnam tersebut merupakan jenis kopi yang cukup kuat. Terkait agenda pemanggilan selanjutnya, Jessica mengatakan tidak tahu. Mirna meninggal sesaat setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Saat kejadian, Jessica datang dan memesan minuman untuk Mirna dan Hani terlebih dahulu. Itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarin ya. Tidak ada pertanyaan baru. Tanya yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa itu? Seperti yang di BAP aja ya kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa-biasa. Ada ditanya soal celana? Mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa. Awal mula kejadian bahwa di salah satu klub sepak bola, inisial saudara D, ya, melaporkan bahwa dirinya pernah disodomi oleh saudara S alias Reddy. TKP-nya yaitu di salah satu rumah di daerah Sidobatani Ngeplak, Sleman. Modus operandi atau cara yang bersangkutan tersangka ini melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah dengan pendekatan tentunya, kemudian memanggil calon korbannya tersebut ke rumahnya, dan setelah akrab yang bersangkutan tersangka ini seperti di depan rekan-rekan adalah menyiapkan minuman yang dioplos antara minuman berenergi, salah satu minuman berenergi, kemudian minuman keras, diberikan kepada calon
korbannya, yaitu anak-anak berusia paling tua 16 tahun, paling bawah adalah sekitar 10 tahun. Satu remaja yang pernah mendapat. Maksudnya ada orangnya. Pada saat kejadian kamu di rumah itu sendiri. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram dengan oknum PNS senior yang membuli PNS junior di Pemprov DKI Jakarta. Kasus bullying ini didengar Ahok melalui laporan adanya PNS senior yang melarang PNS junior untuk menggunakan bus jemputan. Bukan dihilangin, nah. Sekarang kita tanya sama PNS ya. Ini namanya ngelunjak, saya ulang. Ini namanya betul-betul ngelunjak. Kita kasih bus, pagi-pagi datang. Tanya sama PNS muda, bisa naik nggak? Dibully loh di dalam bus. Sama yang udah duduk, merasa kursi punya dia. Jadi kalau PNS muda dibully, ini pertama. Terus kedua, ada iuran bulanan lagi. 75.000 sampai 100.000. Ini brengsek kan luar biasa nih, ada iuran bulanan. Yang narik iuran siapa Pak? Iya, saya ada grupnya, ada kayak gengnya nih. Udah kayak ada gengnya, kayak membership. Yang muda-muda nggak bisa naik. Dibully karena ini punya si A, si B kursinya. Terus kalau ada yang penumpang biasa, numpang naik boleh nggak? Boleh, dipungutin duit. Dua-duanya dari sini, Pak? Ya saya kan taruh mata-mata banyak. Pak, itu iurannya buat sopir? PNS, Gimana, Pak? sopir digaji kok, makanya ini ada permainan. Terus tarik lagi dari penumpang. Nah, itu udah dosanya. Dosa apa lagi? Pemirsa, penyidikan kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten terus dilakukan oleh KPK. Dan untuk kedua kalinya Gubernur Banten Rano Karno diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari KPK bersama reporter Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Yul, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten? Iya Doni, untuk hari ini memang KPK menjadwalkan dari pemanggilan Gubernur Banten Rano Karno yang tadi pagi sudah datang pada pukul 9.30 di KPK. Adapun Rano Karno bersama dengan saksi lainnya yakni Muhammad Yanuar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Riki Tampi Nongkol yakni dirut dari PT Banten Global Development atas TPK suap pengesahan dari APBD Pemprov Banten dalam pembangunan Bank Daerah Banten. Dan pemeriksaan ini adalah merupakan pemeriksaan yang kedua untuk Rano Karno dan perkembangan dari penyidikan kasus ini memang KPK masih memeriksa beberapa saksi terkait dari para tersangka yang sebelumnya KPK juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya adalah anggota DPRD Banten dari fraksi PDIP yakni Tri Satya, kemudian ada wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Golkar SM Hartono, dan ketiga adalah tadi yang saya sebutkan adalah dirut dari PT Global Development yakni Riki Tampi Nongkol. Dan memang untuk pemeriksaan dan juga penyidikan atas kasus ini dan perkembangannya KPK masih terus menelusuri keterangan dari saksi-saksi. Doni. Ya Yul, lalu apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rano Karno saat selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK? Ya Doni, dalam pemeriksaan berjalan selama 2 jam tadi siang, memang Rano Karno usai dari pemeriksaan penyidik tidak menyampaikan substansi materi dari pemeriksaan tersebut. Namun memang kalau misalnya kita review dari pemeriksaan Rano Karno yang pertama pada 7 Januari lalu, memang Rano Karno menyatakan bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Riki Tampi Nongkol. Dan memang meskipun Rano Karno tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan substansi dari isi dari pemeriksaan yang dilakukan yang diikutinya hari ini bersama dengan penyidik, memang kami juga masih memantau bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang dikembangkan dalam kasus ini tentunya dari penyidik KPK juga akan menelusuri bukti-bukti dan juga keterangan dari saksi untuk memperkuat kemudian berkas-berkas untuk para tersangka dalam kasus TPK pengesahan dari suap dana APBD Banten untuk pembangunan Bank Banten 2016. Doni. Ya Yul, ini kan pemeriksaan yang kedua kalinya untuk Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Yang kalau nanti jadi Bank Banten itu berdiri, Gubernur adalah atasan langsung dari Direktur Utama Bank Banten sendiri. Apakah ada kemungkinan Rano Karno akan diperiksa kembali dan berubah statusnya mungkin menjadi tersangka bersamaan dengan status yang dikenakan kepada Riki Tampi Nongkol?
Iya, Doni, tentunya dalam kasus ini KPK pastinya terus memeriksa saksi, mengembangkan bukti-bukti. Kalaupun nantinya ada dugaan sebagai tersangka, tentunya nanti juga harus didukung dengan dua alat bukti yang cukup yang memang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun sampai hari ini status dari Rano Karno yang memang sebagai Gubernur Banten masih diperiksa dalam statusnya sebagai saksi untuk tersangka Ringky Tampinongkol. Doni. Baik Yul, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter kami Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu agenda Jokowi adalah mengunjungi salah satu perusahaan dalam rangka peluncuran investasi padat karya yang menciptakan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami, Tiara Amalia, yang akan melaporkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, bagaimana suasana kedatangan Presiden di sana dan juga apa saja agenda Presiden?